Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di segmen Beranda Islami ya. Dan untuk sore hari ini temanya adalah belajar dari bola bersama Bapak Dr. Muskil Fuad MAG. Di mana sore hari ini saya penasaran nih Pak Ustadz ngambil tema ini apa karena Piala Dunia atau gimana nih Pak Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra sekalian, Mbak Momo, sore ini kita memang mengetengahkan tema yang agak beda. Kita mencoba memanfaatkan demam Piala Dunia World Cup 2026 yang sudah mau memasuki babak perempat final. Iya. Kenapa saya tertarik Mbak Momo? Kita banyak melihat bahwa sepak bola ini sudah menjadi bahasa kita ya, bahasa universal. Iya. Dicintai oleh seluruh Lapisan manusia masyarakat di bumi ini. Betul. Dari negara manapun, dengan agama apapun, suku bangsa apapun dan seterusnya. Ini memang perlu kita coba kaji, kemudian kita kaitkan dengan ajaran Islam. Baik. Di situ banyak hal yang sebenarnya bisa kita gali, Mbak. Sebagai Muslim tentu saja kita harus respect terhadap mereka-mereka pemain bola yang di panggung Piala Dunia ini atau di persepak bolaan ini di lapangan tuh menampakkan identitas keislamannya. Yaitu salah satunya ketika mereka melakukan sujud syukur. Iya. Baik secara individu maupun secara kolektif. Iya. Tentu kita bisa menyaksikan tim-tim yang mayoritas muslim, misalnya Mesir. Kemudian Maroko, kalau nggak salah Senegal, dan yang lainnya. Hampir mungkin semua tim kayaknya ada muslimnya, tapi ada yang minoritas, mungkin satu dua orang, ada betul. yang hampir semua. Satu tim itu semuanya muslim karena memang dari negara muslim. Iya. Oleh karena itu ini patut kita jadikan pelajaran. Misalnya kalau pemain muslim yang sangat terkenal, yang salah satunya menjadi bintang, itu adalah pemain Mesir, namanya Muhammad Salah. Iya. Itu biasanya kalau setelah mencetak gol itu dia akan merayakan kemenangannya. Iya, selebrasinya. Ya, selebrasi melakukan sujud syukur. Betul. Ini adalah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya kalau pemain Maroko itu namanya Hakimi. Nah, Iya. Ahraf Hakimi. Itu juga melakukan setelah menang lawan Belanda kemarin, ya kan? Ya, besok akan melawan Perancis. Tetanggaan itu. Iya betul, karena negaranya orang Maroko itu banyak yang di Perancis juga. Iya, teritorinya Iya. bisa. Kemudian juga ada siapa lagi selain Maroko itu yang terkenal juga selain Hakimi itu ada namanya Bonu. Bonu itu kipernya. Itu juga syukur kalau kemudian setelah menang. Nah, yang menarik bukan hanya mereka-mereka yang dari tim yang muslim ya, yang mayoritas negara muslim itu ya, tapi juga ada di negara Spanyol. Itu ada sosok namanya Lamine Yamal. Nah, itu setelah mencetak gol juga beberapa media melaporkan dia melakukan sujud syukur. Kemudian juga dari Yordania, kemudian bahkan dari negara yang mungkin tidak mayoritas Islam ya, pemainnya tidak mayoritas Muslim, yaitu Kongo ya. Itu salah satu pemainnya bernama Wissa itu melakukan sujud syukur juga. Dan yang lain-lainnya. Intinya mereka para pemain Muslim yang barangkali kita merasa terwakili, merasa ikut bangga, mereka juga tetap sholat ya kalau pas jamnya sholat. Bahkan ada kalau nggak salah Senegal atau mana itu kemarin kan yang nginep di Amerika itu Mbak, itu ceritanya kan cuacanya lagi ekstrim di hotel. Dari pihak hotel itu sudah melarang, atau dari pihak
Amerika itu melarang jangan sampai kemana-mana. Iya. Nah, tapi mereka ternyata bersama pelatihnya itu tetap keluar sholat Jumat. Iya. Padahal Ada beritanya. ya, padahal secara fikih itu boleh sebenarnya tidak Jumatan, dia kan musafir. Iya. Tapi ternyata mereka sampai punya sikap keberagaman seperti itu. Pokoknya kami tetap Jumatan. Nah, Iya, kira-kira kayak gitu. betul. Ini menjadi motivasi buat kita. Mereka-mereka yang main bola bahkan memperebutkan hadiah dan macam-macam, ternyata juga masih mengingat sholat, atau artinya mereka punya komitmen religius terhadap agamanya. Oleh karena itu, mitra sekalian, kita yang menjadi penonton bola ini jangan sampai kalah. Jadi kalau ada kesibukan yang barangkali kita miliki, entah itu bekerja, entah itu perjalanan, kalau memang tidak bisa dijamak, ya kita harus sholat. Kecuali kalau bisa dijamak, misalnya berjalan atau melakukan musafir, touring, yaitu sholat zuhur dan asar, kita tidak harus berhenti zuhur, asar berhenti. Bisa di salah satu kemudian melakukan jamak. Tapi intinya tidak meninggalkan sholat. Mereka-mereka yang bermain di lapangan pun juga tetap menghadirkan ekspresi religius mereka. Ini sebenarnya mengandung nilai juga, Mbak. Bahwa mereka itu secara tidak langsung, Mbak, ketika mereka sujud syukur, baik ketika sendirian maupun bareng-bareng dengan temannya, mereka tidak terlalu berlebihan ya ekspresinya ya, barangkali tidak perlu membuka baju, tidak perlu menepuk dada, tapi dengan sujud syukur. Itu menurut saya luar biasa. Ini ada pesan sebenarnya, pesan dakwah. Iya. Mengajak dunia, mereka yang nonton di stadion atau yang lewat televisi, supaya tahu kami ini muslim. Kira-kira kayak gitu. Iya. Bahwa kemenangan ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia Allah. Nah, itulah makna dari ketika mereka melakukan sujud syukur. Dan kemudian mereka juga semacam mengembalikan segala pujian kepada Allah setelah nyetak gol, setelah menang dan seterusnya. Itu di situ ada nilai ketuhanan atau bahasa kita tauhid. Kemudian ada nilai syukur tadi, menyampaikan apresiasi kita, hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita kepada Allah dengan cara melakukan sujud. Kemudian juga di situ ada nilai namanya rendah hati, Mbak. Jadi mereka itu tidak larut dalam kesombongan ketika meraih kemenangan. Iya. Nah, pelajaran buat kita, kalau kita suatu saat atau mungkin lelah atau mau ya mencapai kesuksesan apapun di bidang apapun, bukan hanya main bola, itu tidak boleh menimbulkan rasa sombong pada diri kita ketika kita sukses, ketika kita menang dan seterusnya. Kemudian juga secara tidak langsung saudara-saudara kita yang pemain bola yang muslim itu sebenarnya sedang namanya dakwah, Mbak. Dakwah itu artinya menyampaikan nilai-nilai Islam, memperkenalkan supaya orang itu kayak respect dan mungkin mereka jadi penasaran. Iya. Dan mungkin ada yang ngikuti. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu perilaku nyata di panggung itu di lapangan maksudnya ya. Disaksikan jutaan bahkan mungkin miliaran mata. Nah, itu kan menurut saya luar biasa. Seolah-olah mereka itu kayak bangga loh, Mbak, dengan identitas keislamannya. Jadi kita yang mengaku muslim itu jangan kemudian merasa rendah diri. Kita harus bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Tunjukkan mereka juga yang main bola, yang muslim itu menunjukkan semacam profesionalisme. Betul-betul mereka itu profesional, ahli, dengan sikap yang mendukung dalam olahraga ya. Itu kayaknya juga tidak meninggalkan semangat keagamaan. Inilah yang patut kita contoh. Jadi sebenarnya tindakan-tindakan yang khususnya yang tadi yang kita sampaikan dalam bentuk sujud syukur itu bisa menjadi ini, Mbak, kayak pesan tapi yang sifatnya simbolik. Ini adalah simbol keislaman. Tapi itu sangat kuat dan kemudian semua orang paham. Iya. Secara lintas budaya itu mereka jadi kenal, oh itu orang Islam kayak gitu toh. Kalau habis sukses itu ternyata mereka tidak terlalu berlebihan dalam mengekspresikan kegembiraannya. Itulah menurut saya barangkali
apa yang bisa kita pelajari dari bola atau sepak bola atau World Cup ini, sehingga barangkali kita juga kadang-kadang ngerasa lebih kayaknya dari kembali. Oh iya ya, saya selama ini kalau habis sukses kok nggak pernah sujud syukur misalnya begitu. Iya. Ya tentu sujud syukur itu tidak wajib, tapi itu sebuah ekspresi. Jadi yang penting itu adalah nilainya, bahwa kita itu bersyukur kepada Allah atas kemenangan atau kesuksesan yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang barangkali salah satu nilai yang bisa kita pahami, yang itu sangat kuat, Mbak. Nah, nanti setelah ini kita akan mengkaji bagaimana keteladanan-keteladanan yang bisa kita ambil dari fenomena sepak bola. Meskipun kita harus akui sepak bola ini sekarang sudah menjadi industri. Iya. Ini menjadi istilahnya industri kapitalisme global ya. Mereka yang punya duit, Iya, betul. bahkan di situ ada istilah transfer, ya kan? Transfer pemain. Transfer pemain itu kayak perbudakan gaya baru sebenarnya, Mbak. Iya nggak? Oh, misalnya bisi bintang Cristiano Ronaldo, Messi atau Muhammad Salah, ketika ditransfer itu dari pihak sana yang membeli itu, membeli pemain itu harus membayar miliaran bahkan mungkin sampai triliunan. Betul. Itu luar biasa. Tapi di luar itu tentu saja kita bisa menilai hal-hal yang positif yang bisa kita gunakan untuk bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan. Demikian Mbak, nanti kita teruskan. Baik, untuk Beat Lovers ya, ini perbincangan yang menarik sekali dengan tema belajar dari bola, di mana kalian bisa bergabung untuk bertanya di 0813-2615-1049 atau di sosial media kami @mitramedia_pwt. Kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami Mitra Lovers, dan kita akan lanjutkan ya perbincangan kita di sore hari ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, Mbak Momo, terus kalian. Jadi kembali kita tegaskan bahwa Piala Dunia 2026 ini selain sebagai ajang sepak bola terbesar ya di dunia, diikuti oleh 48 negara, kemudian penyelenggaranya juga 3 negara, Amerika, Kanada, Meksiko. Ini adalah kompetisi olahraga secara kasat mata, tetapi ada pesan-pesan tersembunyi yang barangkali bisa kita ambil dari perspektif kita sebagai seorang muslim. Itu sebenarnya bisa juga kita sebut sebagai media dakwah bagi pemain muslim ya. Ketika mereka menyampaikan, menampakkan nilai-nilai Islam melalui perilaku, keteladanan, atau mungkin ya sikap barangkali di lapangan yang memang mereka tidak berceramah, tapi mereka sebenarnya secara tidak langsung sedang berdakwah. Misalnya dakwah apa saja, pesan apa saja yang mereka sampaikan barangkali lewat perilakunya atau sikapnya. Kita tahu bahwa dalam Piala Dunia ini akan bertemu ya berbagai warna kulit. Iya. Negara-negara yang mungkin selama ini dikonotasikan sebagai negara kulit putih, tapi ternyata pemainnya juga ada yang kulit hitam. Itu kan berarti kan dari berbagai bangsa, budaya, bahasa, agama. Mereka bersatu dalam satu arena, bahkan mungkin satu tim. Iya. Jadi ini pelajarannya apa Mbak? Pelajarannya bahwa kita itu bisa hidup berdampingan dengan semangat persaudaraan. Jadi mereka pun meskipun beda agama, beda bangsa, beda kulit, ada rasa ketersambungan meskipun kadang-kadang ada konflik juga. Iya. Ada konflik itu wajar ya, yang namanya persaingan itu pasti ada. Tapi di situ mereka juga ada semangat persaudaraan. Nah, bagi seorang pemain muslim yang main bola tentu saja mereka tidak bisa lepas dari ajaran Islam. Bagaimana agama kita ini memang dengan menjadi pesepak bola, dengan bergaul dengan dari berbagai suku bangsa dan seterusnya, sebagaimana pesan surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Jadi wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya. Jadi
dengan berbagai perbedaan yang ada itu, kita oleh agama kita itu disuruh mengenal, saling memahami. Karena dengan berbeda itu kita bisa saling mengenal, bukan saling membenci. Meskipun kadang-kadang ada oknum yang mereka mungkin gara-gara beda bisa saling membenci. Kita tahu lah dulu ada pemain yang kalau nggak salah di Italia, namanya siapa? Balotelli, Pak, yang hitam itu. Itu kan sampai ada penonton yang menjuluki binatang. Wah, itu kan menurut saya ya itu rasis. Nah, memang dalam sepak bola ada rasisme memang. Ya kita harus akui ya. Tetapi relatif ya, mereka semakin menyadari bahwa di dunia ini kita tidak sama ya, baik kulitnya, agamanya, bahasanya, bangsanya dan seterusnya. Maka kita harus saling mengenal dan tentu saling menghormati nanti, bukan cuma saling mengenal untuk kemudian saling menghargai, saling menghormati. Ini juga menurut saya sebuah medan bagaimana kita menjalankan nilai-nilai agama, khususnya dalam persaudaraan sesama manusia. Ya. Bukan hanya persaudaraan satu agama, tapi sesama manusia beda agama itu juga ada persaudaraannya. Kalau kita di Indonesia ini sesama bangsa Indonesia namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan satu negara, ya, sesama-sama orang Indonesia. Kalau sama-sama Muslim namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau sama-sama manusia, meskipun beda negara, beda agama, dan itu namanya ukhuwah insaniyah. Nah, kita harus menjaga ini. Sebagai Muslim jangan merasa takut untuk bergaul, berinteraksi dengan orang yang beda dengan kita, baik beda agama, beda bangsa, beda ras dan seterusnya. Kemudian juga melalui sepak bola kita bisa melihat ada pemain yang sportif, ya kan? Iya. Ketika dipancing-pancing itu dia tidak marah. Ya. Ada. Ya ada yang memang juga tidak sportif, bermain curang dan sebagainya. Ada juga nilai bagaimana ketika kita menjadi pemain bola itu harus menghormati lawan, ya. Mereka sebelum bertanding itu kayak salaman gitu ya. Meskipun habis itu kemudian tapi setelah selesai juga tidak sedikit di antara mereka kemudian saling ya berjabat tangan, menghormati lawan. Iya. Kemudian juga di situ ada pelajaran harus menerima keputusan wasit. Wah, ini yang berat memang. Kemarin sempat ribut ya. Khususnya ketika ada Argentina dan Mesir ya. Karena memang wasitnya itu dianggap curang ya, atau menguntungkan Argentina. Ya apapun itu ya bagaimanapun harus diterima. Tentu ada mekanisme untuk mengajukan protes dan seterusnya. Jadi kadang-kadang ada juga ketika kita lihat ada satu pemain menjatuhkan pemain lawan jatuh kan? Iya. Nah dia kemudian membantu. Kalau cedera kemudian mendekat, bahkan ada yang membantu supaya mungkin tidak terlalu sakit itu dia dan sebagainya. Itu juga pelajaran dari bola ini. Jadi kayak dakwah tapi melalui akhlak mulia. Nah, menghormati lawan ya, tidak melakukan kecurangan, rendah hati ketika menang, lapang dada ketika kalah. Meskipun nangis. Ada yang nangis itu. Ini menurut saya luar biasa hal-hal yang bisa kita gali dari sepak bola ini. Nah, kemudian berikutnya juga di bola ini kita bisa ambil nilai yang namanya tadi profesionalisme ya. Bisa kita ambil mereka itu betul-betul ahli dalam mengolah kulit bundar itu, latihannya disiplin, kerja keras, dedikasi tinggi gitu ya. Bahkan mereka banyak yang berangkat dari keluarga tidak mampu. Betul. Tapi karena kedisiplinan yang kuat, latihan yang keras ya, dedikasinya tinggi, akhirnya mereka sukses menjadi pemain bola. Nah, itulah menurut saya menjadi pelajaran buat kita, terutama yang muda-muda. Kalau Anda suka terhadap bidang tertentu, jangan tanggung-tanggung. Mau jadi pemain bola ya dunia. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu adalah sikap namanya ihsan atau itkon dalam agama kita. Artinya betul-betul melakukan sesuatu secara paripurna, maksimal, profesional, sempurna. Jangan cuma
asal-asalan. Nah, begitu itu bagi seorang muslim juga harus begitu. Ketika bekerja juga harus begitu. Ketika harus melakukan pekerjaan di rumah misalnya, membersihkan rumah itu juga harus betul-betul dilakukan secara sungguh-sungguh, menikmati pekerjaannya. Itu yang menurut saya juga harus menjadi karakter kita sehari-hari. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Meet Lovers jangan kemana-mana ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk pembicaraan kita di sore hari ini ya. Kita akan sejenak menyimak untuk hari ini dalam sejarah sesaat lagi. Kita kembali lagi Meet Lovers, masih di 104.9 Mitra FM All The All Hits dalam segmen Beranda Islami. Dan untuk sore hari ini sudah ada yang bergabung Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini bertanya kebetulan di luar tema tapi Pak Ya, Ustadz. nggak apa-apa. Dari Mbak Tina di Karanglewas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya, apakah pahala sedekah kepada anak yatim itu berbeda dengan sedekah kepada orang lain? Terima kasih. Baik, memang khusus untuk anak yatim itu ada motivasi tersendiri, berbeda dengan secara umum yang kemarin kita sudah bahas ya di terapi sedekah itu. Jadi ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam agama kita ketika kita menyantuni atau bersedekah kepada anak yatim. Jadi dia bukan hanya bernilai sosial, tapi sebuah bentuk ibadah yang mendekatkan kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya itu kita bisa baca dalam sebuah hadis tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu punya motivasi kepada mereka yang memelihara anak yatim. Jadi beliau itu mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, Mbak. Jadi Nabi itu mengatakan bahwa saya dengan orang yang memelihara anak yatim itu seperti dua jari telunjuk dan jari tengah itu disampaikan, dirapatkan. Artinya berarti kalau kita memelihara anak yatim atau mungkin salah satunya memperhatikan dengan sedekah secara rutin kepada anak yatim itu seperti kita kita itu akan dekat dengan Rasulullah seperti dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Itu artinya orang yang merawat termasuk sedekah memenuhi kebutuhan anak yatim itu dia memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah menurut saya barangkali salah satu boleh kita simpulkan ada keistimewaan tersendiri. Dan kalau kita menyukai memberi makan, memberi apapun lah ya, bayarin anak sekolahnya orang miskin, anak yatim atau orang yang dizalimi, orang yang ditawan misalnya, itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, jadi memang ada keutamaan tersendiri lah, kira-kira begitu. Kalau jumlah pahala tidak disebutkan, tapi ada keutamaan tersendiri yang barangkali itu menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau kita suka memperhatikan, memberi sedekah dan seterusnya kepada anak yatim itu akan mendatangkan kelembutan hati. Jadi kalau kita merasa hati kita kurang lembut, terlalu keras itu ya, salah satu caranya adalah melatih diri kita untuk berempati, berbagi kepada mereka, apalagi di bulan Muharram kan ini kan. Iya. Empati, kasih sayang, nah kira-kira begitu. Kemudian juga menambah keberkahan harta. Nah, begitu barangkali bisa kita sampaikan motivasi atau keutamaan tersendiri barangkali berbeda dengan sedekah pada umumnya. Itu Mbak Momo, semoga bisa sedikit membantu. Ya, untuk Mbak Tina terima kasih ya, semoga tadi jawaban dari Pak Ustadz sudah cukup gitu kan. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz untuk pembicaraan kita di sore hari ini. Baik Mbak Momo, mitra sekalian, kita tambah ada nilai berikutnya yang bisa kita ambil dari fenomena sepak bola, yaitu adanya kerjasama. Wah ini yang menurut saya betul. Menarik kan, lahirnya sebuah gol itu ternyata kadang-kadang wah itu tidak bisa diklaim oleh satu orang yang di depan yang menjadi striker. Iya. Tapi kalau tidak ada back belakang, tidak ada pemain sayap, itu kan pelajaran buat kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu, khususnya secara organisasional itu ya, secara kelembagaan ya kita harus membiasakan untuk kerjasama, tidak individualis banget. Coba kalau pemain bola individualis, dia bawa sendiri. Ya itulah mau 11 orang kan ya. Iya.
Oke, mungkin striker memang yang paling kelihatan, tapi tanpa pemain yang lainnya, tanpa yang namanya memberi assist, memberi umpan, itu ya nggak akan sukses itu. Itu artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Artinya di agama kita ini keberhasilan umat Islam atau secara umum barangkali ya lahir dari kolaborasi, saling menguatkan, entah itu di lembaga kita, di tempat kerja dan seterusnya. Kemudian juga ada nilai juga yang bisa kita gali kembali. Tadi sudah sih, tapi kita tekankan kembali adanya kedisiplinan yang luar biasa. Sebagaimana kita diajari dengan sholat yang rutin, yaitu kalau di sepak bola juga mereka harus betul-betul disiplin, Mbak. Aturan permainannya harus tahu, jadwal latihan. Nah, itu artinya apa? Aturan. Ada strategi di situ, ya kan? Betul. Coba kalau kita tidak berpikir strategis. Jadi kadang-kadang bola itu tidak harus dibawa ke depan, tapi kadang-kadang dibelakangin lagi. Itu kan ada taktik di situ. Iya. Nah, itu juga menurut saya menjadi pelajaran buat kita dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tidak harus selalu menyerang, tapi kadang-kadang bertahan. Nah, kalau yang tadi yang kolaborasi ya kita kasih operan buat orang lain, ya entah itu yang satu tim dengan kita atau satu organisasi. Ya, kita juga harus bisa menyukseskan saudara kita, teman kita. Ya, artinya kita bisa berkontribusi untuk sebuah tim misalnya, atau sebuah lembaga kita, atau ormas kita, atau komunitas kita. Nah, itu namanya super tim, ya bukan Superman. Kira-kira kayak gitu. Itu kan dalam bola kan begitu. Seorang Cristiano Ronaldo, seorang Lionel Messi, seorang siapa lagi? Mbappe. Kylian Mbappe dan sebagainya, termasuk yang dari kayak dari Mesir itu yang salah itu. Itu mereka juga nggak akan berarti apa-apa kalau tidak disupport oleh teman-temannya. Kira-kira kan mereka kan di depan. Kalau itu kan mereka menunggu asis atau umpan dari teman-temannya. Nah, itu barangkali juga menjadi pelajaran buat kita. Kemudian juga kesabaran, Mbak. Main bola itu kalau nggak sabar itu buru-buru digolkan, nggak bisa itu. Ketangguhan itu juga, kesabaran dan ketangguhan ini yang menurut saya bisa menjadi nilai yang sangat kuat dalam sepak bola itu. Jadi kadang-kadang seperti kemarin ya, terlepas dari pro kontra wasitnya ya, kan Argentina itu menang lawan Mesir ya, terlepas itu negara Muslim atau bukan ya, tapi kita ambil pelajaran. Jadi Argentina itu kemarin itu namanya comeback. Comeback itu artinya dia sudah tertinggal duluan. Kalau nggak salah sudah 2-0 kalau nggak salah itu. Tapi kemudian dia bisa membalikan keadaan. Ya kan, kadang tim itu kan kalau sudah kalah itu kan kayak mentalnya kan down ya. Tapi ternyata Argentina enggak, dia bisa bangkit kembali. Di luar soal wasit ya, ya itu soal lain ya. Tapi itu pelajaran buat kita betapa kesabaran, ketangguhan. Jadi kalaupun kita sedang gagal di dalam kehidupan ini ya, sedang tidak baik-baik saja, sedang down, sedang itu kita harus menjaga supaya kita tetap sabar, tangguh. Ketika misalnya kita lagi tertinggal, lagi gagal, lagi tidak sukses, kita tetap harus berjuang sampai mati. Kalau sepak bola sampai peluit akhir. Menit terakhir. Mungkin hampir 100 menit ya, dengan istirahatnya macam-macam. 100 menit lebih tuh. Tambahan. Iya kan, apalagi adu penalti. Nah, itu artinya pelajaran buat kita sebagai muslim, kita punya nilai namanya kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin, surat Al-Baqarah 153. Nah, ini relevan sekali dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi jangan gampang putus asa. Perhatikan mereka-mereka yang sedang main bola itu luar biasa. Kesabarannya, berlatihnya, kesabaran untuk berprosesnya, berlatih fisik dan seterusnya. Itu kan menurut saya sebuah nilai yang luar biasa bisa kita saksikan dari kesuksesan tim atau pemain bola. Kemudian juga ada perdamaian. Jadi bola itu kayak menjadi bahasa yang universal, Pak. Dia menyatukan
jutaan orang dari berbagai negara. Jadi temanya kan, kalau nggak salah satu tema yang diusung itu sepak bola dapat menyatukan dunia. Nah, kira-kira begitu kalau dari FIFA itu. Ya mungkin penyelenggaraan World Cup atau Piala Dunia ini mungkin banyak kritik, banyak wacana, banyak diskusi tentang isu-isu politik kan. Iya. Ya kan kemarin tuh kita harus ikut berempati pada tim-tim yang punya masalah dengan negara Amerika kan. Kalau nggak salah namanya salah satunya tim Iran ya. Itu kayak diperlakukan kurang manusiawi, mereka harus terbang antar dari tempat nginep dengan lokasinya. Tapi ternyata ya publik akhirnya tahu mana yang bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ada hak asasi, tidak mencampur adukan antara politik dengan bola dan seterusnya. Kemudian juga tentang tata kelola dan seterusnya, itu soal lainnya. Tapi intinya bola ini bisa kita jadikan media dalam pengertian untuk menyampaikan nilai-nilai yang kita miliki gitu ya, kemudian menjalin persaudaraan dan seterusnya. Artinya kemanusiaan itu menjadi penting. Kalau kita ketemu orang lain ya yang beda agama, ya jangan bicara Tuhan kita masing-masing, tapi bicara kepentingan kita sebagai manusia, di mana dalam kehidupan ini kita butuh namanya saling membantu, saling menolong, solidaritas dan sebagainya. Itu bisa antar individu, bisa antar kelompok, bisa antar negara, lintas agama dan seterusnya. Itulah yang barangkali juga pelajaran menarik yang bisa kita gali. Kemudian juga dalam sepak bola ini kita harus moderat juga sih. Kok boleh kita mendukung tim kita, negara kita, tapi jangan menimbulkan fanatisme atau permusuhan gara-gara pokoknya salah atau benar, yang penting tim saya, nggak boleh begitu. Kita tidak dilarang mencintai, mendukung sebuah negara termasuk negara kita. Tapi jangan karena kita mendukung atau mencintai tim kita, kemudian kita tidak bersikap adil kepada tim yang lain. Betul. Jadi jangan kemudian ada ta'assub atau fanatisme yang berlebihan sampai bahkan ada orang rela membela timnya sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan konyol. Iya benar. Sampai histeris kalau mendukung superstarnya misalnya. Jadi ada batasnya, bahwa itu cuma permainan, dalam pengertian itu adalah sebuah hiburan, ya kita jangan kemudian mengorbankan nilai-nilai yang lebih tinggi. Begitu barangkali Mbak, nanti kita lanjutkan sedikit barangkali ya. Baik, Meat Lovers jangan kemana-mana ya, kita nikmati sembang dulu nih dari Maher Zain. Baik Meat Lovers, kita lanjutkan lagi ya untuk kesimpulan mungkin ya Pak Ustadz ya di sore hari ini. Mbak Momo, interview sekalian, tentu banyak hal yang bisa kita kembangkan dari fenomena bola ini. Tapi yang jelas dengan kehadiran pemain Muslim, tentu di situ pelatih juga, supporternya juga kan banyak yang Muslim juga, itu menjadi duta-duta dari nilai-nilai Islam yang mereka bawa ketika bertatap muka, berinteraksi lintas agama, lintas negara. Bagaimana mereka juga harus tetap menjaga sholat di sela aktivitas. Bahkan ada yang tetap puasa Mbak, kalau pas Ramadan itu tetap. Ada yang tetap puasa. Ya meskipun sebenarnya sih boleh kalau kemudian itu kan membela negara ya, musafir. Tapi kalau tetap puasa ya itu patut kita acungi jempol ya. Terus jujur juga ya kan. Kemudian menghormati lawan. Kemudian menutup aurat. Nah ini yang kadang-kadang agak repot. Ya kalau yang laki-laki memang nggak boleh pakai panjang, kecuali kalau kiper boleh ya. Boleh. Tapi menurut saya ya kan sekarang celana pendeknya juga agak panjang ya. Kemudian kepedulian sosial juga. Kadang-kadang di bola itu ada pesan-pesan loh Mbak, tentang Palestina kan ada itu di bawah spanduknya. Ya itu mereka sebenarnya sedang mengkampanyekan nilai-nilai tertentu yang secara universal itu juga diafirmasi oleh mereka-mereka yang mereka tidak Muslim tapi mendukung. Ada hal-hal yang common platform namanya, sesuatu yang mengikat dan menjadi milik bersama, lintas dunia, lintas agama, lintas
negara. Jadi Piala Dunia itu bukan sekedar hiburan, tapi ruang belajar bagi tentu banyak hal. Tadi ada kepemimpinan, ya kan, ada kerjasama lintas budaya, komunikasi global, ada ketahanan mental, sportivitas, mengendalikan emosi itu juga penting. Betul. Kemudian kita gunakan sepak bola ini atau popularitas media kita itu untuk menyebarkan pesan-pesan positif lewat bola. Ini menurut saya menjadi ajang yang luar biasa. Kalau sebelumnya kan di Qatar ya kalau nggak salah yang 2022 ya kalau nggak salah. Ya, wah itu negara Muslim itu pasti lebih kental tuh di sana ya. Iya. Artinya ini adalah momentum untuk menampilkan nilai-nilai universal Islam melalui tindakan nyata dalam sepak bola. Ada tadi nilai persaudaraan, sportivitas, kerjasama, disiplin, kesabaran, profesionalisme, perdamaian. Itu adalah sarana dakwah yang efektif di tengah masyarakat global. Jadi umat Islam termasuk kita semua harus bisa mengambil pelajaran secara kritis bagaimana tantangan yang luar biasa. Satu hal yang menarik Mbak Mumu, negara-negara yang kadang ada tuh kemarin namanya pantai apa gitu. Oh iya. Kalau nggak salah nggak ada 1 juta itu penduduknya. Oh iya. Masuk itu. Daerah-daerah Afrika kalau nggak salah itu Pak. Yang Varde itulah apalah. Iya ada Varde. Iya kan? Ya, itu kan. Itu kalau nggak salah penduduknya nggak ada 1 juta itu Mbak. Sebuah pulau itu. Bisa masuk Piala Dunia. Lah kita yang Indonesia ini. Yang jutaan nggak masuk. Ini kan pelajaran ada apa ini? Artinya tim-tim kecil yang ya mungkin mereka-mereka yang sengsara kan ya. Iran lagi perang ya kan, Irak ya kan. Kemudian apalagi yang kecil-kecil dulu Mbak, Pantai Gading apalagi. Mereka juga bisa, kenapa kita yang mayoritas negaranya Muslim termasuk penduduknya banyak. Kenapa nggak masuk? Ini ada apa? Itu satu tantangan buat kita. Kemudian yang kedua, ada tim-tim kecil yang selama ini diremehkan tapi bisa mengalahkan tim-tim yang favorit. Nah, itu artinya apa? Kadang-kadang kelompok kecil bisa mengalahkan mereka yang besar, yang sudah kuat. Nah, itu kan juga pelajaran. Jadi tidak selamanya kalau kita kecil itu pasti kalah, bisa menang, tergantung semangat kita, tergantung kerja keras. Itu juga pelajaran buat kita. Jadi jangan kita terlalu silo dengan nama besar. Tim-tim yang favorit unggulan sudah pulang duluan. Jerman, Belanda, Jepang, Brazil, Korea, Jepang, Korea. Wah, itu kalau di Asia ya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Middle lovers, itu tadi seputar tema kita untuk beranda Islami di sore hari ini. Dan untuk kalian jangan lupa untuk kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto untuk menyimak beranda Islami dengan tema hari ini ataupun yang sebelumnya. Tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto.